Halo, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke subtema 3 pembelajaran 4, 5, dan 6 perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang proses mengembun. Apa sih mengembun itu? Mari kita perhatikan wacana di bawah ini. Mengembun. Mengembun adalah proses wujud dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Peristiwa mengembun sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan. Coba kamu perhatikan gelas ini. Mengapa gelas ini kelihatan di luarnya ada bintik-bintik air? Kamu perhatikan ya, di luar gelas ini ada bintik-bintik air. Penyebabnya apa? Ya, penyebabnya adalah ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es ke dalam gelas, mula-mula sisi luar gelas kering. Beberapa saat kemudian, terdapat bintik-bintik air pada sisi gelas. Nah, coba perhatikan kembali gambar yang kedua. Perhatikan kaca mobil pada saat turun hujan. Saat turun hujan, kaca mobil bagian dalam tampak buram. Atau kamu pernah meletakkan atau menempelkan tangan pada kaca mobil pada saat turun hujan? Apa yang terjadi? Pasti tangan kamu atau tangan kalian akan basah. Mengapa kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Untuk memahami kedua peristiwa ini, mari kita baca penjelasan berikut ini. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Jika bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya yang mengembun. Demikian juga yang terjadi pada kaca mobil sisi dalam saat turun hujan. Setelah membaca penjelasan di atas, ada beberapa kosakata baru yang perlu kita cari artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, di sini ada kosakata baru beserta artinya. Artinya ini sudah kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia ya. Satu, proses. Yang artinya, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Dua, kosakata barunya itu ada embun. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Dan yang ketiga, kosakata yang baru itu yaitu cuaca. Artinya, cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yang keempat yaitu kosakata yang barunya itu yaitu suhu. Artinya adalah suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima, kosakata yang barunya itu adalah uap. Artinya, uap adalah titik-titik dari benda cair. Contohnya air di udara. Nah, di sini sudah ada kosakatanya. Sekarang tugas kamu dari buku cetak halaman 144, buat di buku PS dengan membuat kalimat dari kosakata tersebut.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam satuan waktu. Kalau kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan berat dan sudah mempelajari tentang satuan panjang. Sekarang kita akan belajar tentang satuan waktu. Ya. Dalam rutinitas sehari-hari tidak akan terlepas dari waktu. Mulai dari bangun tidur pagi, mandi, sarapan, berangkat sekolah, melaksanakan kegiatan belajar dan bermain, nonton TV, olahraga, dan banyak lagi kegiatan yang membutuhkan waktu. Jadwal pelajaran maupun jadwal kegiatan setiap hari adalah contoh penerapan pengaturan waktu yang terdapat jenis kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Tentunya, sebelum membuat jadwal harus terlebih dahulu dapat membaca waktu yang tertera pada jam dinding. Sekarang, mari belajar mengenal waktu. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Di sini ada jam analog, jam digital, jam pasir. Apa perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas? Persamaannya, ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Sedangkan perbedaannya, jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. Sedangkan jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Sedangkan jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan perubahan waktunya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jam analog. Jam analog menggunakan 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuk waktu. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum panjang lainnya menunjukkan detik. Untuk membaca jam, perlu diketahui bahwa jarum pendek berpindah satu angka setiap 1 jam. Sementara itu, jarum panjang berpindah 1 angka setiap 5 menit. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Ya. Pada gambar di samping, jarum pendek menuju angka 5. Ya, sedangkan jarum panjang di angka 12. Dibaca pukul 5 tepat. Ditulis pukul 05.00 kalau dia di pagi hari. Sedangkan kalau di sore hari pukul 17 tepat. Sekarang perhatikan gambar di samping berikutnya. Jarum pendek menuju angka 10. Jarum panjang menuju angka 1. Angka 1 ini dibaca 5 menit. Jadi pukul 10 lebih 5 menit. Dan ditulis 10.05. Itu kalau pagi. Sedangkan kalau malam hari dibaca pukul 22:05 menit. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Mari kita pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Sekarang perhatikan gambar pertama. Gambar pertama itu jarum pendeknya itu di angka 7. Berarti pukul 7. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka 8. Ya, di angka 8 itu berarti dari angka 6 ke angka 8 itu, ingat ya, angka 6 itu menunjukkan 30 menit. Berarti kalau ditambah lagi ke angka 7 berarti 35 menit, ditambah lagi ke angka 8 berarti 40 menit. Jadi pukul 7, 40 menit itu
kita tarik garis ke yang mana? Ya, di sini ya, kita tarik garis ya. Selanjutnya, gambar yang kedua. Gambar kedua itu jarum pendeknya itu di angka 1. Berarti pukul 1. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka 3. Angka 3 ini berarti lebih dari 15 menit. Berarti pukul 1 lewat 15 menit. Yang mana ya angkanya? Ya, benar. Selanjutnya, jarum pendeknya di angka 6. Berarti pukul 6. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka 1. 1 ini berarti lebih dari 5 menit. Berarti pukul 6 lewat 5 menit. Yang mana ya? Ya, kita tarik garis, benar. Selanjutnya, jarum pendeknya di angka 5. Sedangkan jarum panjangnya di angka 2. Di angka 2 ini berarti dia lebih dari 10 menit. Jadi jamnya itu menunjukkan waktu 5 lewat 10 menit. Ya. Selanjutnya, gambar selanjutnya itu jarum pendeknya itu di angka 8. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka 4. Berarti pukul 8 lewat berapa? Ya, pukul 8 lewat 20 menit. Selanjutnya yang terakhir, jarum pendeknya itu di angka 10. Sedangkan jarum panjangnya itu di angka 9. Tadi berarti pukul 10 lewat 45 menit. Ya, sekarang tugas kamu lihat di buku tematik tema 3 halaman 159 sampai 160. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Apa yang sudah kamu pelajari, kamu boleh catat di buku catatan tematik kamu, dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh kerjakan langsung ya. Terima kasih.